Ada Bu Idit, ada Mbak Ibu Rina. Kita akan mulai pada malam hari ini dan dipimpin oleh Mas Fajar. Monggo Mas Fajar, silahkan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Apa kabarnya? Baik. Baik Mas Fajar. Apa kabar semuanya? Bu Idit, Bu Haru, Bu Ina, Mbak Pika. Terima kasih, selamat ya. Semoga lancar nantinya. Oh iya, untuk Mbak Pika selamat ya. Terima Mantap. kasih semuanya. Kapan Mas adeknya menyusul? Mas Agengnya kapan menyusul? Oke, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Saya coba share screen dulu. Monggo Mas Fajar. Kita masuk dalam lagu pembukaan dengan judul Ada Waktunya untuk Berduka. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti, kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya.
terus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oh, semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oh, semuanya akan jadi indah pada waktunya. Mari kita mengawali pertemuan kita dengan meterai kemenangan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga Allah Bapa menghibur kita dengan belas kasih-Nya. Semoga Amin. Semoga Allah Putra menerangi kita dengan sabdanya, dan semoga Allah Roh Kudus mempersatukan kita sekalian sekarang dan Selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, karena kita menyadari kedosaan yang ada dalam diri kita, maka marilah kita memohon pengampunan kepada Bapa yang Maha Rahim, sehingga dengan belas kasih-Nya kita dibebaskan dari kedosaan dan kesalahan kita. Marilah kita memohon belas kasihan-Nya dan bersama-sama mengakukan kesalahan dan dosa kita kepada-Nya dan juga kepada sesama kita. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan yang Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berdosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa. Ampunilah aku Amin. orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengasihani kita dan menghancurkan sumber dosa di dalam hati kita, agar kita layak menerima hidup kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami percaya bahwa saudara kami, Bapak Ignatius Edith Kaidi, yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu, kini telah berdiam dalam rumah-Mu. Kami percaya kesempurnaannya kini telah terwujud dengan dipersatukannya saudara kami, Bapak Ignatius Edith Kaidi, di dalam kemuliaan surgawi-Mu. Kami mohon, semoga karena persatuan kami dengan Kristus dalam gerejanya kelak berlanjut dalam persatuan dengan semua saudara seiman di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Amin.
Untuk bacaan pertama, saya mohon mungkin Mas Ade bisa membantu saya untuk membacakannya. Bacaan pertama, pembacaan dari Kitab Ratapan. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Saudara-saudari, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habislah rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Sungguh besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan pertolongan dengan tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur pada Allah. Terima kasih Mas Ade. Kita selingi dengan lagu antar bacaan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur Engkau yang Kau beri. Tak terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah. Silakanlah Tuhan. Katakanlah Tuhan. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada suatu hari, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Bapak Ibu sekalian, terkadang di antara kita kalau ingin melepaskan unek-unek atau sharing itu harus mencari seorang sahabat atau orang yang bisa dipercaya untuk bisa menjadi pendengar yang baik bagi permasalahan hidup kita ataupun bagi yang menjadi bagian dari sumber kegelisahan kita. Mungkin masalah di kantor atau masalah di sekolah atau di masalah yang lain. Terkadang kita harus mencari siapa yang tepat untuk bisa kita ungkapkan. Dan begitu kita selesai mengungkapkan permasalahan tersebut, mungkin kita bisa saja mengungkapkan permasalahan misalnya dalam sakramen tobat. Itu boleh, bisa dipercaya. Tapi kadang kalau untuk panjang lebar, misalnya pada saat menerima sakramen tobat menjelang Natal ataupun menjelang Paskah, itu biasanya romonya agak kasih wanti-wanti. Tetapi kalau ada waktu khusus tersendiri di mana orang tersebut ingin melakukan pengakuan dosa, mungkin romonya juga akan bisa mendengarkan dengan baik dan menerimanya dengan baik. Jadi kalau mau mengaku dosa pada saat menjelang Paskah atau menjelang Natal, di mana antriannya banyak, kita tidak bisa melepaskan unek-unek kita mungkin ya. Dan mungkin segala kedosaan kita. Kita mungkin hanya menyebutkan hal-hal yang umum, kalaupun ada dosa yang berat mungkin sebaiknya di luar waktu-waktu tersebut. Bapak Ibu sekalian, Yesus pun juga melalui hal ini Yesus juga pernah menyampaikan bahwa dia menjanjikan suatu rumah surgawi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika kita datang kepada Yesus, dia akan meminta kepada kita supaya kita memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan dan belajar daripada Tuhan. Supaya nanti kita dengan memikul kuk tersebut, kita bisa
jika kita setia pada Yesus, Tuhan akan menjanjikan rumah Bapa Surgawi kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jika kita setia sampai akhir hidup kita. Seperti lagu pada saat pertemuan pertama masa bulan Kitab Suci Nasional yang pada hari Minggu kemarin. Di situ kita membahas tentang Yesus adalah sebagai sahabat di dalam perjalanan hidup kita. Dia hadir sebagai seorang sahabat dalam segala suka dan duka kita. Pada saat menjelang kematian pun, saya rasa Tuhan hadir. Terkadang mungkin pada saat menjelang kematian kita yang sehat gitu ya, maksudnya kecuali yang sakaratul maut, kita melihat orang yang menjelang sakaratul maut itu biasanya mungkin jiwanya gelisah kali ya, jiwanya gelisah, tidak nyaman, seperti halnya orang yang akan pergi ke luar negeri atau keluar kota yang di mana dia harus meninggalkan keluarga, orang-orang yang dikasihi. Begitu juga mungkin orang yang akan meninggal itu mungkin menjadi gelisah jiwanya. Sepertinya aku sudah tidak kuat lagi di dunia ini untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Aku akan pergi jauh, tetapi bingung. Kalau aku meninggalkan keluargaku, orang-orang yang aku kasih itu bagaimana? Mungkin seperti itu. Jadi terkadang karena saking gelisahnya jadi sulit untuk tidur atau bagaimana gitu, atau kadang jadi melihat hal yang aneh-aneh gitu ya. Nah, pada peringatan yang hari ke-40 meninggalnya Bapak Edith ini, saya rasa Pak Edith sudah tenang ya, Pak Edith sudah tenang, kita sudah percaya bahwa ini adalah saatnya mungkin kalau orang Jawa mungkin atau mungkin kepercayaan yang ada di Indonesia ya, hari ke-40 kalau saya dengan bacaan ini, kalau bagi Yesus sendiri setelah bangkit dari antara orang mati, Yesus masih sempat berkarya 40 hari, berarti jiwanya masih ada di dunia ini selama 40 hari. Mungkin juga apakah Pak Edith ini jiwanya masih ada di dunia ini atau sudah berada di surga, kita juga tidak tahu ya Bapak Ibu. Tapi kalau menurut kitab suci yang pernah mungkin kita baca, bahwa orang yang mati itu langsung masuk ke surga. Seperti halnya Yesus mengatakan kepada salah seorang penyamun, engkau akan bersama aku di surga, di Firdaus. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa banyak orang tidak mau cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Benar ya Bapak Ibu ya? Meskipun tahu itu kita sudah dijanjikan oleh Bapa Surgawi. Dan kita tahu bahwa katanya indah surga itu indahnya luar biasa dan sangat membahagiakan. Karena di situ sudah tidak ada lagi jerit tangis dan penderitaan, melainkan ada sukacita, ada kegembiraan, tidak lagi ada kecemasan, dan ya kita seharusnya tidak takut untuk meninggalkan dunia ini. Tetapi sebagaimana orang mau pergi ke luar negeri atau keluar kota yang sangat jauh dan cukup lama, terkadang kita tidur pun gelisah. Mungkin mimpinya juga tidur nggak nyaman, mungkin mimpinya juga bagaimana ya. Sama seperti halnya orang yang dalam sakratul maut, menjelang kematian itu mungkin ada hal-hal yang aneh. Dan saya percaya bahwa untuk orang-orang percaya, Tuhan akan berikan yang terbaik untuk jiwa tersebut, untuk ditempatkan di sisi kanannya, di mana tempat kebahagiaan kekal akan
senantiasa menyeliputinya, mengiringi kehidupannya selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, adakah kita sudah memprioritaskan kehidupan kita di masa yang akan datang? Mungkin dari antara kita juga sambil bekerja, istilahnya kalau ada peribahasa sambil menyelam minum air, benar nggak? Atau sambil berenang tenggelam? Tapi nggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semuanya berusaha memprioritaskan kehidupan kehidupan di surga nanti, dengan dimana kita nanti akan menempati rumah Bapa surgawi sambil berkarya di dunia ini. Tentunya kita tahu ritmenya seperti apa. Bangun pagi pasti kita harus bersaat teduh, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu, bersaat teduh untuk bisa menambah semangat bagi kehidupan kita, bagi karya kita di dunia ini. Saya, Bapak Ibu sekalian, saya pernah di sekolah tempat saya bekerja, ada seorang ibu memiliki anak, dan anak itu sekolah tempat kami di Fransiskus, itu ada anaknya diharuskan membaca kitab suci minimal 1 jam sebelum berangkat sekolah. Minimal 1 jam. Jadi dia harus bangun jam 4 pagi, kadang masih ngantuk, diharuskan membaca. Saya nggak tahu apakah di alirannya Kristen atau apa. Karena anak itu oleh gerejanya diharuskan membaca kitab suci. Kami dengar-dengar mungkin celetukan dari siswa-siswa, dia bukan Kristen tetapi aliran tertentu, misalnya Yahudi gitu kan, Yahudi. Sebab gerejanya dia itu adanya di Bogor, jadi dia harus dari rumahnya di Jatinegara harus pergi ke tempat ibadahnya itu di kawasan Bogor, di kota Bogor. Dan dia harus membaca kitab sucinya dia 1 jam sebelum mempersiapkan dirinya ke sekolah. Nah, gara-gara 1 jam ini harus membaca kitab suci, anaknya itu seringkali terlambat sampai ke sekolah. Apakah di antara kita benar-benar mempraktekkan seperti halnya siswa tersebut? Saya sendiri sebagai prodiakon tidak sampai segitunya membaca kitab suci 1 jam sebelum melakukan kegiatan pekerjaan rumah maupun sebelum ke kantor. Saya pasti lihat-lihat situasi. Saya bangunnya jam berapa ini? Gitu. Saya bangunnya jam berapa? Saya harus nanti sekian menit saya harus mengerjakan pekerjaan rumah, sekian menit harus beres mempersiapkan diri untuk pergi ke kantor, dan sekian menit lagi harus melalui perjalanan yang jauh untuk sampai di kantor. Seperti itu kan. Jadi kita tidak bisa membaca kitab suci sampai berjam-jam gitu. Nanti bisa terlambat. Kalau terlambat bisa nanti ditegur oleh pimpinan. Kan jadi tidak bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, saya berharap dan saya yakin percaya bahwa Pak Edit itu memperoleh kebahagiaan kekal surgawi, dan saya juga berharap dan saya percaya bahwa Ibu Edit yang ditinggalkan oleh Pak Edit, saya rasa sudah memiliki semangat yang baru untuk terus berkarya di dalam kehidupan di dunia ini, untuk terus bersaksi tentang kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian renungan saya pada malam hari ini, dan kita percaya bahwa kita semua akan memperoleh keselamatan kekal di surga nanti. Kita lanjutkan.
Doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Allah yang Maha Kuasa untuk membangkitkan orang dari kematian dan mengangkatnya menuju kemuliaan abadi surga. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Bagi saudara kita Bapak Ignatius Edith Kaidi yang pada 40 hari yang lalu dipanggil Bapak, ya Bapa yang Maha Baik, berikanlah kepada saudara kami ini hidup yang kekal bersama putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa Maha Rahim, satukanlah saudara kami yang tercinta ini bersama para kudus-Mu di surga. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Bapa. Semoga dengan rahmat cinta kasih-Mu, saudara kami ini kini berbahagia dalam kesatuan dengan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, semoga kekuatan-Mu senantiasa menguatkan mereka untuk senantiasa berserah dan percaya sepenuhnya kepada kehendak-Mu ya Bapa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, semoga gereja yang dipercayakan untuk memberikan kesaksian akan hidup sesudah kematian, tetap setia melaksanakan misinya, sekalipun menghadapi banyak tantangan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang belum mengenal harapan akan Allah, semoga Allah yang Maha Baik melimpahkan belas kasih-Nya bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, tetapi belum mengenal Allah. Semoga mereka semua juga diperbolehkan untuk memandang wajah Allah yang penuh kasih kepada siapa saja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin dari antara kita ada yang ingin menyampaikan doa-doa spontan kita kepada Allah Bapa di surga. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya Bapak, untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Pak Idit, semoga Engkau selalu menghibur dan selalu memberi kekuatan. Kami mohon. Kami berdoa untuk keluarga besar Matius 1 yang pada saat ini masih mengembara di dunia, supaya Engkau selalu dampingi, supaya Engkau selalu berikan kekuatan, supaya Engkau selalu berikan petunjuk, supaya arah hidup kami yang masih mengembara di sini, keluarga besar Matius 1, selalu berada di jalan yang Kau kehendaki dan dapat diberikan kemampuan untuk menjalaninya dan juga dapat memberikan kasih yang Kau berikan kepada kami untuk setiap orang yang kami jumpai dalam sepanjang hidup kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Bapa, doa-doa yang sudah kami lambungkan kehadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa mendengarkan setiap doa yang sudah kami utarakan maupun yang belum sempat kami utarakan. Kami percaya Engkau akan menjadikannya indah pada waktunya. Dan saudara-saudari terkasih, mari kita menggabungkan seluruh doa permohonan kita tadi dengan bersama-sama memuji dan memohon Allah, memohon kepada Allah
dengan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari dan ampunilah kesalahan mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk bebaskan kami dari yang jahat, dari yang jahat, dari yang jahat. Marilah kita juga memohon dukungan doa-doa dari Bunda Maria. Mari kita beri salam kepada Bunda Maria sebanyak 3 kali. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, Maha Pengampun, kesabaran dan kuasa-Mu telah menyelamatkan kami semua. Terlebih bagi saudara kami, Bapak Ignatius Edith Kaidi. Bapa, betapa kami sering jatuh dalam dosa dan menyangkalmu. Tetapi Engkau tetap setia menanti kami untuk bertobat. Kami percaya Bapa, Engkau senantiasa menghendaki kami bahagia. Oleh karena itu, kami percaya bahwa saudara kami, Bapak Ignatius Edith Kaidi, kini bahagia bersama Engkau sendiri.
bagi kami yang masih terus berjuang di dunia ini ya Bapa. Ini ya Bapa. Semoga karena kekuatan dan rahmat-Mu, Dan rahmat kami senantiasa hidup seturut jalan-Mu, seturut supaya jalan pada akhirnya nanti kami dapat berbahagia bersama para kudus-Mu di surga. di surga. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan kami. Amin. Amin. Berkat dan pengutusan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan Selama-lamanya. Allah selalu menopang, menyelamatkan dan menempatkan kita di rumah tinggal yang baru, yakni Firdaus yang abadi. Marilah kita memohon berkat kepadanya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberi ketabahan dan keteguhan iman kepada kita yang berkumpul di sini. Saudara sekalian, ibadat peringatan arwah hari ke-40, saudara kita, Bapak Ignatius Edith Kaidis, sudah selesai. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak Prodiakon, Pak Fajar.